Pernah dengar kerbau bisa bicara gak? Ah, ngaco ah. Mana bisa sih binatang bicara seperti manusia? Beneran, aku juga awalnya kaget. Tapi sekarang percaya. Mana kerbaunya? Coba aku mau lihat sendiri. Nih, di buku ini. Oh, cuma cerita ternyata. Iya, tapi ceritanya bagus, Desa. Kamu pasti suka. Ya udah, ayo kita baca bareng. Dahulu kala, di sebuah desa di Toraja, hidup seorang ibu dengan 7 orang putranya. Keenam putranya tumbuh seperti orang pada umumnya. Berbeda dengan putra bungsunya, ia mempunyai tungkai kaki yang timpang dan sedikit lemah, sehingga ia tidak bisa bekerja di ladang seperti kakak-kakaknya. Namanya Babuk Solong. Walaupun demikian, Babuk Solong adalah anak yang rajin. Ia membantu ibunya mengurus rumah, mengurus ayam, dan merawat tanaman obat. Ibu, coba lihat. Hari ini ayamnya bertelur banyak, Bu. Rawatlah ayam-ayam ini dengan baik ya nak, agar mereka sehat dan menghasilkan telur yang bagus. Baik, Bu. Tapi sangat disayangkan, kakak-kakaknya tidak pernah menganggapnya. Hampir setiap hari, ada saja ucapan yang membuat Babuk Solong sakit hati. Babuk Solong ini kerjanya apa ya? Gak pernah bantu kerja di ladang. Kebiasaannya cuma menghabiskan makanan saja. Benar sekali. Kerjanya cuma enak-enakan saja di rumah. Tiap kali kakaknya bicara kasar, Babuk Solong tidak pernah menjawabnya. Ia memilih bersabar dan menganggapnya pelampiasan kakak-kakaknya karena letih bekerja. Tahun berganti tahun, Babuk Solong beranjak dewasa sementara ibunya semakin tua dan renta. Ibunya sering sakit-sakitan, untuk bernafas saja susah. Setiap hari, Babuk Solong yang merawat ibunya di rumah. Ibu, makanlah dulu, Bu, agar ibu sehat. Iya nak. Melihat kondisi ibunya yang semakin lemah, ia memutuskan untuk mencari tanaman obat untuk ibunya di desa seberang. Bu, izinkan aku untuk mencari tanaman obat untukmu, Bu. Dengan kondisi kakimu, kau tak mungkin bisa berjalan jauh nak. Tak apa-apa, Bu. Aku yakin aku mampu selama ibu mendoakan. Mendengar ketulusan Babuk Solong, ibunya memberikan izin. Akhirnya Babuk Solong pergi mencari tanaman obat itu. Jauh sekali perjalanan yang dilakukan Babuk Solong. Ia harus melewati 3 desa dan banyak bukit. Akhirnya aku mendapatkan tanaman obat ini untuk ibu. Sekarang waktunya aku pulang dan memberikan obat ini untuk ibu. Setelah mendapat tanaman obat, Babuk Solong pulang. Dalam perjalanannya, Babuk Solong menyempatkan untuk beristirahat. Pada waktu ia beristirahat, Babuk Solong bertemu dengan seorang petani yang juga sedang beristirahat. Karena bekalnya masih ada, Babuk Solong mengajak petani itu untuk makan bersamanya. Paman, kemarilah. Aku punya bekal yang bisa kita makan bersama-sama. Petani itu pun mendekat dan makan bersama dengan Babuk Solong. Hendak kemana kau nak? Aku baru saja dari desa sebelah, Paman, mencarikan tanaman obat untuk ibuku. Oh, aku juga baru saja dari desa itu. Petani itu teringat akan satu hal yang baru saja ia lihat di desa itu. Lalu ia menceritakannya kepada Babuk Solong. Nah, aku ada cerita. Tapi kau pasti tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat di desa itu. Memangnya ada apa di sana, Paman? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Melihat seekor kerbau yang bisa menyaut seperti manusia kalau kau panggil. Benarkah itu, Paman? Nah, pasti kau tidak percaya. Tapi benar yang kubilang. Baru sekali ini aku mendengar hal itu, Paman. Memangnya siapa nama kerbau itu, Paman? Namanya Sokome Bali. Coba kau buktikan sendiri ke sana. Sebenarnya aku ingin sekali melihatnya. Tapi aku harus pulang karena ibuku membutuhkan tanaman obat ini. Oh begitu. Nanti kalau kau ada waktu, coba kau cari kerbau itu nak. Buktikan sendiri apa yang kukatakan tadi. Baik, Paman. Kalau begitu aku pamit dulu untuk melanjutkan perjalanan. Baik nak,
Hati-hati di jalan. Semoga ibumu lekas sembuh ya, Nak. Terima kasih, Paman. Babuk Solong melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, ia langsung memasak tanaman obat dan memberikannya kepada ibunya. Ibu, minumlah obat ini. Terima kasih, Nak. Karena penyakit ibunya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, ramuan obat yang dibuat oleh Babuk Solong tidak mempan. Kondisi ibunya semakin memburuk. Suatu hari, ibunya memanggil Babuk Solong dan berpesan padanya. Babuk Solong. Kemarin, Nak. Iya, Bu. Nak. Malam ini tampunglah muntahan ibu. Lalu simpan isinya untukmu sendiri ya. Ibu, aku tidak mengerti maksud ibu. Babuk Solong sebenarnya tidak tahu maksud ucapan ibunya. Tapi ia tidak mau bertanya lebih lanjut lagi karena mengucapkan kalimat pendek itu saja sudah luar biasa berat buat ibunya. Keesokan harinya, Babuk Solong menemukan bahwa ibunya telah meninggal dunia di kamarnya. Ia pun kaget dan juga sedih. Ibu, bangun ibu. Babuk Solong dengan 6 kakaknya lalu berunding untuk mengadakan acara pemakaman ibunya. Bagi masyarakat Toraja, upacara pemakaman memang tidak langsung diadakan. Jenazah disemayamkan di rumah dan dirawat seperti orang hidup sampai tiba Rambu Solo atau upacara pemakaman. Dalam upacara ini, kerbau menjadi bagian penting. Puluhan hingga ratusan kerbau dikorbankan. Hal itu sama halnya seperti kendaraan bagi orang yang meninggal untuk menuju paya, yaitu dunia arwah tempat mencapai kesempurnaan. Kita harus segera mencari kerbau-kerbau terbaik untuk ibu. Benar, Kak. Kita harus mendapatkan kerbau terbaik di sini agar jalan ibu menuju paya lancar. Babuk Solong, kau di rumah saja. Rawat jenazah ibu. Lagi pula kau juga pasti tidak punya uang untuk membeli kerbau. Iya, mana bisa kau membeli kerbau terbaik hasil dari ayam-ayam yang hanya beberapa ekor saja. Baik, Kak. Aku akan menjaga dan merawat ibu di rumah. Aku doakan supaya kalian pulang membawa kerbau-kerbau terbaik. Saudara-saudara Babuk Solong berangkat mencari kerbau. Sedangkan Babuk Solong tinggal di rumah merawat jenazah ibunya. Suatu hari Babuk Solong mengambil kayu bakar. Namun perhatiannya teralihkan pada mangkuk tempat menampung muntahan ibunya. Babuk Solong pun kaget melihatnya. Hah? Bukankah mangkuk ini kemarin berisi muntahan ibu? Tapi ini kenapa berubah menjadi kepingan-kepingan emas? Lalu Babuk Solong mengingat perkataan ibunya untuk menyimpan isi mangkuk itu untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, saudara-saudaranya pulang membawa kerbau-kerbau terbaik pilihan mereka. Mereka membawa 32 ekor kerbau yang sehat dan kekar. Kakak-kakak Babuk Solong asik bercerita cara mendapatkan kerbau itu tanpa mempedulikan Babuk Solong. Asal kalian tahu, kerbau ini adalah kerbau kita berenam. Karena kamilah yang selama ini bekerja mencari uang untuk membeli kerbau-kerbau ini. Baiklah, Kak. Kalau begitu, sekarang waktunya aku untuk mencari kerbau untuk ibu. Dengan apa kau mau membelinya? Dengan ayam-ayammu itu? Babuk Solong tidak menghiraukan perkataan kakak-kakaknya. Ia langsung berkemas dan pergi mencari kerbau. Tidak lupa membawa kepingan emas yang ia miliki. Babuk Solong pun ingat akan kerbau ajaib itu. Ia langsung pergi menuju desa pemilik kerbau itu. Di sana, ia bertemu dengan pemilik kerbau. Permisi, Bu. Apakah ibu pemilik kerbau ajaib yang bisa menyaut seperti manusia kalau dipanggil namanya? Benar. Apa kau ingin melihatnya? Iya, Bu. Aku ingin melihatnya. Petani pemilik kerbau itu menunjukkan Sokome Bali. Dan kerbau itu ternyata badannya kurus, kulitnya kisut, dan kakinya pendek. Inilah kerbau itu. Sebanyak apapun aku memberinya makan, ia tak akan pernah menjadi gemuk. Benarkah ia bisa menyaut kalau kita memanggilnya? Cobalah kau panggil.
Soko Mebali. Ya, Hah? Soko Mebali. ya. Soko Mebali terus menatap Babuk Solong seperti ingin bicara terus padanya. Babuk Solong kemudian meminta izin kepada petani itu untuk membeli kerbau itu. Ibu, maukah kamu menjual kerbaumu ini padaku? Boleh saja, selama harganya cocok. Lagi pula, kerbau ini terlalu lemah untuk membantuku membajak sawah. Mendengar hal itu, Babuk Solong langsung mengeluarkan kepingan emas miliknya. Bagaimana dengan ini, Bu? Apa kau tidak salah hitung, Nak? Tidak, Bu. Apakah ini cukup untuk kerbau itu? Cukup sekali ini, Nak. Sekarang, kerbau ini jadi milikmu. Pemilik kerbau itu memberikan kerbaunya. Babuk Solong pun membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan orang yang biasa membeli kain di desanya. Hei Babuk Solong, kenapa kau membeli kerbau kurus ini? Jelek sekali pilihanmu ini. Tapi, Bi, kerbau ini dapat menyahut seperti manusia kalau dipanggil namanya. Ah, jangan bohong kamu Babuk Solong. Mana ada kerbau seperti itu? Aku tidak bohong, Bi. Kalau kamu bisa membuktikan itu, aku akan memberikan kamu kerbau terbaikku. Lalu Babuk Solong memanggil kerbau itu. Soko Mebali. Ya, Aku tidak salah dengar kan Babuk Solong? Tidak, Bi. Soko Mebali. ya. Setelah memanggilnya 3 kali dan menjawab Babuk Solong, wanita itu memberikan kerbau terbaiknya kepada Babuk Solong. Kau benar, kerbau ini ajaib sekali Babuk Solong. Aku akan menepati janjiku, memberikanmu kerbau terbaikku. Ternyata, tidak sekali itu saja Babuk Solong ditantang membuktikan bahwa kerbaunya bisa menjawab kalau dipanggil. Saat itu juga banyak orang yang menawarkan kerbaunya. Akhirnya ia pulang membawa 32 ekor kerbau. Sampai di rumah, kakak-kakaknya kaget melihatnya. Aku pulang, Kak. Aku membawa kerbau terbaikku untuk Ibu. Tidak mungkin. Lalu Babuk Solong menceritakan bagaimana caranya mendapatkan kerbau-kerbau itu. Tapi kakak-kakaknya tidak percaya dengan ceritanya. Benarkah apa yang kukatakan? Ah, jangan mimpi kamu Babuk Solong. Mana mungkin kerbau kurus ini bisa menyaut? Keenam kakaknya tetap tidak mau mendengar Babuk Solong. Mereka berniat mempermalukan Babuk Solong dengan mengumumkan kepada penduduk desa. Mereka menantang Babuk Solong untuk membuktikannya. Jika kerbau itu menyaut, aku akan memberikan 32 kerbau milik mereka. Babuk Solong dengan terpaksa menerima tantangan kakak-kakaknya. Soko Mebali. Ya, Mendengar itu, kakak-kakaknya kaget. Lalu ada beberapa warga desa memanggil kerbau itu dan hal sama yang terjadi. Kerbau itu menyaut. Penonton pun bersorak dan mengakui bahwa kerbau Babuk Solong memang ajaib karena bisa menyaut. Kakak-kakak Babuk Solong hanya diam dan lemas mendengar itu. Mereka harus merelakan menyerahkan kerbaunya kepada Babuk Solong. Tapi Babuk Solong menolaknya. Tidak, Kak. Sungguh aku tidak bermaksud untuk mengambil kerbau-kerbau terbaik kalian. Kerbau-kerbau ini sekarang milikmu, Babuk Solong. Babuk Solong masih bersikeras tidak mau menerima kerbau-kerbau itu. Tapi salah satu tetua di desanya berkata kepadanya, Kakak-kakakmu harus menepati janjinya padamu, Babuk Solong. Janji adalah janji dan harus ditepati. Jika tidak, kakak-kakakmu akan dianggap orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya. Keenam kakaknya serentak mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh tetua desa. Tak lama dari itu, upacara pemakaman ibunya dilaksanakan dan berjalan lancar. Babuk Solong menjadi satu-satunya anak yang menuaikan kewajiban untuk upacara penting itu. Lalu, kakak-kakaknya meminta maaf kepada Babuk Solong. Babuk Solong, maafkan semua perbuatanku padamu ya. Maafkan aku juga Babuk Solong, karena selama ini ucapanku selalu menyakitkanmu. Aku sudah memaafkan kalian, Kak. Akhirnya, ketujuh kakak beradik ini hidup dalam kebersamaan.
Hebat banget Babuk Solong, Sa. Sabar, pemaaf, bekerja keras pula. Iya, meskipun dia penuh kekurangan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Benar, Sa. Kita harus belajar dari Babuk Solong. Harus jadi pribadi pemaaf dan saling membantu satu sama lain ya. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutmuri Handayani, Ki Hajar Dewantara.